Finish. Greet to our teacher. Pelajaran kita, tapi sebelum itu ibu mau mendaftar pelajaran kita. Oke, dengar ya. Para hadir, Amanda, Alika, Bagas, Hairunisa, Clara, Indah, Dio, tangan mana Dio? Eliana, Evan, kita nanti mau ke lab ya. Hari ini kita ke lab untuk melanjutkan pelajaran kita. Dimana pelajaran kita sebelumnya yaitu mengenai CSS. CSS yang sudah kita buat itu nantinya akan kita hubungkan ke halaman yang lainnya. Ya, yang sudah kita buat kita hubungkan ke lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya halaman yang satu berkaitan dengan halaman yang lainnya. Dari yang sudah ibu ingatkan yang minggu lalu, ada yang sudah menulis untuk program Java-nya. Ada ya? Coba angkat tangan. Persiapan kita juga untuk membuat dari tampilan loginnya yang akan masuk ke halaman menu utama. Oke, sekarang semuanya kita bergerak ke lab ya, semua berdiri. Nanti kita juga akan buat halaman awal. Halaman awal ketika username sama password dimasukkan, kita klik login maka dia masuk ke halaman awal, halaman home atau index. Nah, nanti kalian tambahkan di bagian file login kalian lihat itu di bagian form ya, di bagian form, text form. Nanti tambahkan action. Kan di sini kita bikin ini CSS-nya form class container. CSS-nya kan. Tambahin nanti di sininya form action. Baru nama file. Nama file dari tampilan awal kita, halaman utama kita. Ya, jadi kalau setelah masuk nanti username sama passwordnya benar, maka dia langsung menuju ke file halaman utama. Kalau kebetulan di sini namanya yang bikin di sini kita cek di HTML. Jadi nanti di sini kalian masukkanlah nama file halaman yang kita buat. Jadi kita tinggal bikin file JavaScript-nya sama bikin tampilan halaman utama. Untuk tampilan untuk program JavaScript-nya ini dia. Jadi sedikit aja. Jadi ini untuk apa? Kalau apa pindah ke pindah aja ya. Ya. Kalian ketikkan di file sendiri dia. File kita cek tadi. Yang ditulis tadi namanya itu aja kalian namanya. Ini isinya. Script, function, baru dibuka, pakai kurung kurawal, username. Di sini kita bisa lihat apa? If username sama dengan apa? Berarti jika username-nya itu dimasukkan dengan kata admin dan password diketikkan 1, 2, 3, 4, 5, maka dia langsung menuju ke halaman tampilan yang utama, yaitu web belajar ini. Jadi ini tinggal kita bikin ketikkan file ini sama bikin tampilan halaman utama. Oke, nah di sini selebihnya kalau misalnya username sama passwordnya salah, di sini nanti ada pemberitahuan bahwasannya password dan username-nya salah. Inilah untuk JavaScript-nya, ya. Untuk tampilan awalnya modelnya
di sini biasanya kita selaku pengunjung meninggalkan jejak di web. Jadi langsung dibuka aja di halaman utama ini untuk peletakan komentar. Jadi nanti di sini kalian bisa isi email, nama kalian, sama komentar. Komentar ini apa? Komentar yang membangun untuk website ini. Misalnya, oh website ini kurangnya ini, boleh dong ditambahin ini. Atau misalnya warnanya kurang ini. Atau dari segi kontennya isinya lumayan bagus, tapi kalau bisa ditambahkan ini. Itu untuk komentar-komentarnya. Baru nanti di bawahnya kita bikin tombol oke atau kirim sama kata kirim atau oke. Oke aja pun bisa. Oke, mengirimkan komentar yang sudah kita masukkan kedua. Jadi komentar yang diberikan juga komentar-komentar yang positif. Jangan komentar-komentar yang negatif. Nah ini nanti dibuat boleh dengan full CSS, boleh. Kalau kalian bikin lebih nyaman di mix, misalnya HTML sama CSS juga boleh. Jadi bagian mana yang HTML? Bagian ini nanti HTML. Ini nanti bordernya dikenal ya. Tabel bordernya kalau pakai table HTML, tabel bordernya nol kan supaya ini nggak nampak garis-garis. Kalau kayak gini berarti kayak pisah. Nanti hilangkan garis-garisnya ini, baru nanti buat di sini ada berapa kolom ini? Sengaja ini buat bordernya, kenapa kita nanti tuh gambaran berapa kolom berapa baris? Berapa kolom ini? Dua kolom. Berapa baris? Dua baris. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya itu dua baris, dua kolom. Kolom pertama ini nanti kita isi baris pertama, kolom pertama ini kita isi sama logo. Baru nanti selanjutnya ada nama atau unit dari yang kalian buat di website-nya. Baru di sini ada home, profile, informasi sama tamu. Nah nanti dia langsung ke tamunya. Jadi kita memang langsung ke tamunya untuk halaman awalnya. Ya. Jadi sini tulis selamat datang di SMK Bidang Tangsel, silakan isi tamu. Kalau kalian nanti bisa bikin tentang apotik atau toko buku, berarti selamat datang ke toko buku, baru sebutkan namanya, silakan isi tamu. Itu dia, ya. Jadi tampilan yang ini bisa pakai HTML, pakai table. Baru untuk yang ini khusus harus CSS supaya bagus tampilan dari si tamu, ya, oke? CSS. Tapi kalau mau full ini pakai CSS, boleh lebih bagus lagi. Tapi hati-hati, kalau nanti dia full CSS kan harus perhitungkan jaraknya. Untuk jarak berarti kita pakai apa? Sel, lupa, padding, ya padding. Jadi paddingnya sama marginnya kalau diperhatikan jaraknya supaya nanti ini nggak lari. Jadi kalau nggak diperhatikan jaraknya nanti tulisan yang SMK Bidang Tangsel nanti bisa di bawah logo atau di bawah si menu-menu ini bisa. Diperhatikan jaraknya. Dia ke kiri, ke kanan, atau ke tengah. Jadi tolong diperhatikan untuk jarak-jaraknya, jangan terlalu jauh juga. Saya ini kan menu-menunya kecil ini, sedikit. Ini nggak usah dibikin terlalu lebar kali, ini dibagi dua, nggak usah. Ini bagian cukup yang bagian menu itu bagian yang kecil aja. Karena logo pun nggak usah yang besar-besar kali itu bisa. Ya logo bisa kita buat sendiri bisa. Sesuai sama web yang sudah kalian buat. Ya. Jadi ini ada yang mau tanya? Ada? Untuk JavaScript-nya tadi udah dicatat belum ya? Oke, dicatat dulu ya. Supaya ada tertinggal kita. Ini web belajar ini adalah nama file yang itu tadi. Ya. Itu adalah nama file dari si buku tadi. File buku tadi.
ini. Nah, hari ini masih ada yang memang belum masuk untuk login-nya, tapi nggak apa-apa, minggu depan kita akan lanjut dan nanti akan kita tambah materinya untuk JavaScript-nya, nanti kita tambahi untuk animasi sedikit ya. Jadi nanti di situ juga kita tambahin animasinya. Yang halaman yang kedua tadi ya, halaman setelah login. Coba tadi angkat tangan yang udah bisa login, tinggi. Yang udah bisa login. Oke, nah yang belum bisa login nanti coba lagi di rumah, praktekkan di rumah ya. Oke, untuk materi minggu depan, silahkan kalian carilah untuk program kalender. Nah, apalagi ini udah mau tahun baru ya kan? Program untuk kalender itu pakai JavaScript. Itu yang namanya kalender dari bulan Januari sampai Desember.